Oke, kita bisa mulai. Tuh, bener loh ya. Live BB itu jangan boleh sepedahan sendirian. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Senang bisa berjumpa kembali. Mohon maaf saya tadi waktu yang bersamaan ini ada beberapa meeting juga saya makanya sih agak jadi mohon maaf. Sebelum kita mari kita berdoa. Pakai spot ya? Pakai spot. Enggak. Ada ininya apa? Nggak ada apa namanya? Oke, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami Saya percaya aku akan berganti acara ini. Tuhan berganti acara ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Wah, sorry, tadi saya unmute ya. Gimana, kita ulang lagi ya doa ya? Ya, sorry, kita ulang lagi ya. Mohon maaf. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami serahkan waktu ke depan ini dalam tangan Tuhan. Setiap alat yang kami gunakan, jaringan internet, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan biar kami bisa menikmati pembelajaran di media Zoom ini, memberkati Bu Grace yang akan menyampaikan, memaparkan materi, dan kami semua para orang tua yang sungguh-sungguh punya hati untuk mendidik anak-anak kami, maka Tuhan berkati kami, Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja di tengah-tengah kami sehingga kami akan percaya anak-anak kami akan sungguh-sungguh punya fondasi pengenalan akan Tuhan dengan benar, dengan cara yang kreatif, sehingga anak-anak kami akan tertarik mengenal Tuhan lebih lagi dari waktu-waktu yang lalu, Tuhan. Terima kasih Bapa, jaga lindungi orang-orang yang kami kasihi, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin, amin. Thank you. Mohon maaf. Nggak apa-apa, Pak. Nggak bisa, tapi ini puji-pujian dulu sesuai rundown. Kita akan memuji Tuhan dulu nih Pak Nathan ya, biar kita mau hadirkan Tuhan di tengah-tengah kita dulu ya. Silakan Pak Boas. Kita sama-sama memujikan bahwa Tuhan kita banyak melakukan hal yang luar biasa dalam kita dan keluarga kita. Dia berbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku.
bersyukur kepadamu. Syukur Bapa. Bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, sekali lagi ku bersyukur, Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi aku mau berdoa sebelum kami mulaikan ini. Ya Tuhan Yesus, Kau yang menolong kami karena kami mau bersyukur buat setiap kehidupan yang Tuhan berikan atas setiap kami, keluarga kami, dan Kau yang memimpin kami sebentar untuk mengikuti setiap materi, setiap kuis, dan juga setiap pembicaraan yang melalui Pak Pendeta Nathan, juga Bu Grace, buat setiap kami semuanya boleh sharing satu dengan yang lainnya, dan biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui seluruh kehidupan keluarga kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Baik, sambil kita menantikan teman-teman yang masih mau di-admit oleh host, terima kasih untuk teman-teman rekan-rekan tim JCA yang sudah bantu untuk jadi host hari ini. Nah, kita mau main game dulu ya, supaya nggak tegang ya. Sebelum kita belajar materi minggu depan, Papi Mami mau game. Nah, terus gini, ada permintaan nih dari Pendeta Nathan. Bu Grace, bikin game untuk anak-anak. Jadi, Senin depan gamenya untuk anak-anak, saya tentukan usia tertentu ya, karena nggak mungkin kalau anak besar melawan anak kecil. Nggak mungkin, pasti anak kecil kalah. Jadi, nanti nggak adil. Jadi, gamenya nanti yang minggu depan, khusus yang anak besar-besar. Hadiahnya, ini dia, dari Yayasan JCA, siapkan hadiah nih. Khusus yang minggu depan, kalau hari ini non hadiah dulu ya. Karena kita minggu ini kisahnya penciptaan, jadi nanti yang menang, yang anak-anak usianya besar, nanti akan dapat Edu Bible Game Dominion. Ini khusus memang penciptaan, sesuai tema kita minggu ini. Jadi saya spesial. Makanya anak-anak kita nanti harus belajar yang benar-benar, karena nanti, wah pemenang gamenya ini, gamenya mirip seperti ini ya, kita pakai kuisis. Silakan Pak Boas akan masuk ke chat di Zoom, bukan chat di WA ya, teman-teman, chat di Zoom. Pak Boas akan sharekan link gamenya, teman-teman boleh masuk, nanti kalau udah masuk di link gamenya itu, klik mulai. Anda nggak usah khawatir, waktu Anda klik mulai itu akan masuk di ruang tunggu game saya. Nanti kalau Pak Boas rasa sudah banyak yang ikut, saya akan klik mulai, baru gamenya akan mulai secara serentak. Nah, game ini ada batas waktunya, kalau Anda terlalu lama jawabnya, itu nanti mengurangi nilai. Dan juga kalau Anda cepat tapi salah juga mengurangi nilai. Dan ini nggak ada hadiahnya ya, cuma untuk kita senang-senangan aja. Terus saya tidak menunggu sampai peserta terakhir selesai, hanya 5 teratas. Begitu ada peserta 5 teratas menyelesaikan soal, kita akhiri gamenya. Sampai semua selesai, nanti kelamaan ya waktunya. Silakan Pak Boas, boleh men-share linknya, sudah ya. Silakan Bapak Ibu masuk ke link gamenya. Saya tunggu. Klik di chat ya, klik di chat WA ya. Chat Zoom, sorry. Klik di chat Zoom. Nah, saya tunggu. Apakah kelihatan layar saya, Pak Boas? Ya. Silakan teman-teman diklik linknya itu. Aduh, link apa ini? diklik linknya untuk Anda bisa masuk ke dalam gamenya. Silakan. Ini nggak ada hadiahnya ya, cuma untuk Anda ingat nggak tuh pelajaran minggu lalu, ya kan? Kalau Anda ingat pelajaran minggu lalu, pasti nilainya 100 dan cepat. Masa sih?
Coba saya ulangi ya. Saya ulangi ya linknya ya. Siapa tahu tuh linknya beda tuh. Coba saya akan masuk room chat. Linknya seperti ini, tolong diklik. Sama kok, Pak. Silakan teman-teman yang mau masuk ke game, saya tunggu. Belum ada yang masuk? Coba Papa klik, Papa bisa nggak masuk? Klik di mana, Bu? Cuman Pak PN bilang kasih hidup hotspotnya Pak. Coba teman-teman klik link yang paling bawah. Link yang paling bawah. Di situ ada terakhirnya ada angka 925 yang ada di chat Zoom, bukan di chat WA ya teman-teman, di chat Zoom. Bisa? Tuh, ada yang bisa masuk tuh. Pak Agus Gunawan udah masuk. Tuh, Kak Heni udah masuk. Tuh, banyak yang masuk. Oke. Mau berapa pemain nih? Ayo, Bapak Pendeta Teddy ikut main game. Saya nggak bisa masuk nih. Diklik yang ada di chat, klik, nanti ketik mulai. Ketika ketik mulai, baru masuk ke ruang. Di sini sudah ada 4 pemain yang bisa masuk. Bapak Pendeta Teddy masuk di chatnya Zoom. Setelah masuk di chatnya Zoom, di situ ada link yang terbawah, yang tulisannya 925 paling belakangnya ekornya, diklik. 3 partisipan. Ayo, Kak Dewi udah masuk, Kak Ripka udah masuk, Raja Daud. Siapa nih Raja Daud nih? Ada Agus Gunawan, ada Heni. Kelihatan ya, Pak, anu layarku? Oke. Kita tunggu. Bentar. Ya, 2 menit lagi sambil bisa mengadmit teman-teman yang baru masuk. Oke, Pak Jamhari juga mau ikut main. Woi, tua muda kita mau berlomba. Ya, woi, Kak sabar masuk. Berapa menit lagi mau kita mulai ini, Pak Boas? 1 menit lagi ya, kita akan mulai ya, 1 menit lagi ya. Teman-teman, nanti kalau sudah ada 5 peserta teratas, langsung saya hentikan permainannya. Nggak mungkin saya nunggu sampai semua selesai. Ya, oke. Seru ya, kita mau bermain. Kak Vivi udah masuk nih. Woi, Pak Teddy juga ikut masuk. Ye, Kak Meice, halo Kak Meice dari Palu, shalom. Ya. Haleluya. Weh, banyak nih, sudah ada 11 pemain nih. Kalau yang datang terlambat, masuk ke Zoom-nya, nggak bisa ikut main nih. Oke, bisa dimulai Pak Boas, 11 peserta nih.
Linknya harus di-copy lagi di kolom chat terbawah karena orang-orang yang baru supaya bisa ikut. Baik. Mulai ya. Siap ya? Yang sudah ada di ruangan kita akan mulai ya. 3, 2, 1, mulai. Siapa ini Raja Daud? Ayo Kak Dewi. Ayo Pak Teddy, lanjut terus. Woi, Kak Jevas, ngejar. Ayo Kak Agus Gunawan. Hanya 15 pertanyaan. Dari dulu coba sama. Tadi kan di mana? Di sana. Ayo dicek lagi, Pak Agus sementara pemimpin. Woi, Kak Agus menang nih, Kak Agus. Keren. Ayo kejar, kejar terus. Ayo, Raja Daud, kejar.
Yosua masuk Priadi. Ayo dikit lagi kita akan dapat 5 teratas. Woi, Kak Sabar mengejar. Woi. Dikit lagi ya, kalau 5 ini sudah terisi semua, kita akhiri gamenya. Baik, sudah sampai 5, kita akhiri gamenya. Ya, mohon maaf, karena masalah waktu, kita akan akhiri gamenya. Siapakah pemenangnya? Yeay, Kak Sabar, juara 1, juara 2, Raja Daud, juara 3, Agus Gunawan. Baik. Iya. Dapat hadiah es krim. Oke. Ya, puji Tuhan. Ya, seru ya. Siapa tadi yang menang? Angkat tangan. Puji Tuhan ya, seru ya. Baik, hari ini kita akan mulai. Tadi kita game dulu biar seru gitu kan. Biar nggak tegang, gelombang alfa dulu. Nah, sebelum saya mau mengadakan micro teaching untuk selama seminggu ini apa yang kita lakukan bersama anak-anak kita, metode-metodenya, alat-alatnya dan sebagainya, saya mau paparkan sedikit lagi visi misinya, mengulangi sedikit buat yang minggu lalu belum ikut. Tapi saya sarankan yang baru pertama ikut minggu ini ikuti live streaming Facebook yang minggu lalu yang tayangannya bisa diulang lagi, ditonton lagi supaya tahu apa sih sebenarnya acara ini, apa sih setiap Senin ini ada free Zoom ini untuk apa sih gitu supaya tahu. Nah, secara singkat aja saya akan tujuan acara ini adalah ketika firman Tuhan berkata, ajarkanlah kepada anakmu berulang-ulang. Ya ini ya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kita mau mengembalikan poros pendidikan akhlak anak-anak, pendidikan takut akan Tuhan kepada anak-anak itu di papi mami, di ayah bunda, di bapak ibu. Supaya kita tidak, biar guru sekolah minggunya aja, biar pendetanya aja, biar guru agamanya aja. Nah sekarang ini kita masuk dalam masa riset atau penataan ulang kembali, kita rindu supaya stay at home, semua keluarga-keluarga kembali kepada keluarganya masing-masing. Disinilah saat yang tepat untuk kita ini mulai coba menjadi guru, menjadi pendidik buat anak-anak yang Tuhan percayakan di keluarga kita. Mungkin kita sudah sering melayani anaknya orang, tapi ayo sekarang anak kita sendiri dong. Kasih perhatian yang lebih pada mereka. Nah, yang kedua yang saya mau tekankan adalah di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi ada 3 paradigma di sini, pengetahuan itu IQ, hikmat itu EQ, emotional quotient, dan didikan itu SQ, spiritual quotient. Jadi Tuhan ingin lewat program ini kita boleh bawa anak-anak mempunyai 3 paradigma kejeniusan, baik IQ, EQ maupun SQ-nya, dengan takut akan Tuhan. Oleh karena itu acara ini kita namakan JCA Family, atau lebih lengkapnya Restore Our Family. Biarlah Tuhan merestorasi keluarga kita, sehingga keluarga kita bisa menjadi jenius secara Alkitab. Jadi jenius aja nggak berbasic Alkitab percuma. Terus tahu Alkitab tapi nggak jenius juga percuma ya. Tapi yang penting adalah anak-anak kita siap menjadi pemimpin di masa datang. Oleh karena itu saya libatkan keluarga-keluarga, ayo kita bergabung bersama, bergerak bersama untuk melayani anak-anak kita. Cukup ya, saya rasa visi misinya. Sekarang hari ini saya mau memaparkan apa yang akan kita lakukan bersama anak-anak kita sepanjang minggu ini. Teman-teman yang udah bergabung di grup pasti sudah mendapat materi. Iya. Untuk itu kita akan, saya lupa ini saudara. Kita akan lihat tata tertib dulu deh yang akan disampaikan oleh Ibu Risa ya, tata tertibnya. Supaya nanti Anda mau bertanya itu caranya gimana dan sebagainya. Gitu tata tertibnya jelas ya. Mana ya Pak ya? Tunggu ya teman-teman.
Kita akan, saya ada kelupaan teman-teman tata tertibnya. Baik. Apakah kebaca, Pak? Kebaca ya. Tata tertib ini akan dipandu oleh Ibu Nathan ya. Ibu Risa. Silakan Ibu Risa. Ibu Risa ada masuk nggak? Oke. Oh ya. Oke, shalom, selamat malam semua, Bapak-bapak, Ibu, dan para orang tua yang luar biasa. Sebelum Bu Grace akan melanjutkan masuk dalam materi, oke, saya akan menginformasikan sebelumnya apa semua sudah bisa kelihatan ya screen sharing-nya ya? Bu Grace, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Silakan, Bu. Oke, ya. Berikut ini adalah beberapa tata tertib yang harus kita sepakati terlebih dahulu di awal ya, supaya bisa berjalan sesuai dengan rundown, dan terutama ini bisa membantu Bapak Ibu untuk bisa lebih fokus seperti itu. Ya. Oke, untuk pertama kali kita harus disiplin mengenai waktu ya. Jadi kalau di rundown sudah jelas sekali, kalau yang sudah ada masuk di dalam grup WA, di situ sudah di share juga tentang rundown-nya, mulai jam berapa, materinya apa aja, durasinya, sampai closing, semua sudah jelas di sana. Jadi mohon kerjasama juga untuk para peserta memperhatikan rundown yang sudah di-share oleh Bu Grace di grup WA-nya masing-masing ya. Jadi semua yang sudah ada di grup WA bisa dicek di sana rundown-nya. Kemudian yang kedua adalah di mute ya. Jadi setiap orang yang baru masuk, baru join di kelas ini, selain kami juga dari host akan nge-mute seumpama ada kepencet atau ya namanya ini ya apa teknis ya, ketidaksengajaan, itu bisa minta tolong untuk saling memperhatikan kondisi screen-nya masing-masing, sehingga melihat di pojok kiri paling bawah itu dipastikan sudah di-mute. Karena nanti ketika pembicara akan menyampaikan materi, itu akan terganggu nanti ketika ada yang istilahnya bocor gitu ya, ada noise atau gangguan dari suara-suara di tempat yang berbeda. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, persiapkan materi yang sudah di-share di WhatsApp group. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan beberapa hari sebelum hari ini Bu Grace sudah share banyak sekali PDF mungkin atau berupa file, itu merupakan materi-materi yang akan kita bahas pada hari ini, termasuk bahan-bahannya, perlengkapannya yang akan kita pakai dari hari Selasa besok sampai hari Minggu ya. Nah, itu minta tolong juga untuk Bapak Ibu para peserta untuk memperhatikan agar nanti tidak bingung gitu Bu Grace bicara apa dan Bapak Ibu belum prepare, belum lihat, istilahnya hanya sekedar review saja. Hanya sekedar review, nanti penjelasannya Bu Grace bisa langsung live di sini. Oke, kemudian ya, yang berikutnya chat antar peserta akan dimatikan. Maksudnya di layar ini, di Zoom ini pasti ada ruang chat itu ya, yang chat room itu. Jadi agar tidak mengganggu konsentrasi dari speaker maupun dari peserta, biasanya nanti mungkin ada pertanyaan, saling bingung atau apa, itu biasanya para peserta akan saling tanya, ini kok nggak ada suara ya, ini kok nggak ada layar ini. Nah, itu sebenarnya bisa mengganggu dari pihak pembicara juga dan juga peserta yang lainnya, karena itu akan pop up dia. Pop up itu maksudnya dia akan keluar seperti itu. Jadi berharap para peserta bisa tetap fokus, itu stay fokus, sama take attention. Jadi benar-benar perhatian banget dengan jalannya, alurnya, materi yang disampaikan oleh pembicara. Bila ada kesulitan atau ada kendala, mungkin bisa kita berikan kesempatan di chat di WA. Di WA, gunakan di WA itu maksudnya kalau misalkan ada kendala, jadi di chat ini itu hanya dipakai untuk tanya jawab saja. Jadi Zoom chat itu digunakan hanya untuk sesi tanya jawab, bukan untuk curhat gitu ya, atau bukan untuk sesi mengalami kendala. Jadi lebih baik kalau ada kendala bisa langsung private ke ke Pak Boas mungkin ya Bu Grace ya. Itu akan lebih cepat ditolongnya gitu daripada nanti ribut di chat
di Zoom chat itu nanti malah distract, malah mengganggu yang lain. Jadi itu saja tata tertibnya. Mohon para peserta juga memperhatikan dengan sesama tata tertib di kelas ini supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Demikian dari saya, Bu Grace. Terima kasih. Oh Silahkan. ya, terima kasih Bu Risa. Baik, oke. Dengan tata tertib enak nanti yang mau tanya atau apa tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih banyak Ibu Risa. Baik, sekarang kita akan belajar persiapan-persiapan kita. Seminggu ini kita seru-seruan dengan anak-anak. Wow, saya sudah siapkan nih kacang panjang nih. Dengan karet-karetnya nih. Untuk nanti siapa tahu butuh peragaan, ya kan? Baik, sekarang kita akan lihat materi kita. Jadi di Bapak Ibu sekalian sudah ada materi yang dibagikan, ya. Sudah ada materi yang dibagikan seperti ini. Ini yang Word biasa yang belum diedit oleh suami saya. Tetap saya sertakan, siapa tahu Anda kepengen baca-baca yang format yang biasa, tetapi kebaca ya Pak di situ. Oke, sekarang saya akan tunjukkan materi yang sudah diedit secara layoutnya ya, secara layoutnya ya. Bentar ya. Ya. Bentar ya teman-teman. Saya udah siapkan semua tadi sebenarnya. Baik, kebaca nggak Pak? Tunggu sebentar. Baik. Sudah bisa kebacakah? Belum ya? Baik, saya akan share. Ini ya, bisa kebaca teman-teman? Ya. Jadi ini adalah materi yang sudah diedit layoutnya untuk kita. Nah, kita akan belajar. Kita sudah tahu alat-alat apa yang sudah kita siapkan minggu lalu. Di setiap materi ini ada ayatnya. Ayat-ayat yang dibaca oleh anak-anak dan keluarga dari hari Selasa sampai hari Senin. Saya sarankan bacanya boleh pagi hari setelah bangun tidur atau malam hari menjelang tidur. Karena pada saat-saat seperti itulah gelombang alfa. Gelombang alfa itu apa, Bu Grace? Gelombang alfa itu adalah ketika otak kita tuh rileks. Kalau kita menjelang tidur itu kita nggak tegang, kita udah bau bantal, bau guling dan seterusnya, itu kita rileks. Nah, itu adalah saat yang paling bagus menjelang tidur atau bangun tidur, itu masih rileks, belum berpikir yang aneh-aneh, pikiran masih jernih. Ajak mereka baca Alkitab sesuai yang saya tuntunkan hari ini. Hari Selasa apa, Rabu apa. Kadang-kadang cuma satu ayat aja nggak apa-apa, tapi kalau keluarga Anda punya beston atau ibadah keluarga yang setiap hari membaca satu pasal, ayat ini menjadi tambahannya, gitu. Karena saya menu ayatnya ini adalah untuk satu judul ini, penciptaan alam semesta dari Kejadian pasal 1 untuk seminggu, otomatis bacaannya nggak terlalu banyak-banyak, gitu. Nggak apa-apa, yang penting nanti firman Tuhan itu bisa tercerna dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ayat mas. Ayat mas ini akan diperkatakan sepanjang minggu. Jadi ayat masnya bukan harian, tapi mingguan. Usahakan anak-anak seminggu ini memperkatakan habis baca ayat ini, memperkatakan ayat masnya. Habis baca ayat ini hari Rabu, memperkatakan ayat masnya. Gitu kan? Jadi dari Selasa sampai Senin depan, kita akan perkatakan ayat yang sama. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31a. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau baca ayat itu alamat, isi, alamat lagi. Jadi jangan alamat, isi, terus selesai. Jangan. Ditutup dengan alamat lagi. Karena kayak kita nih orang dewasa. Kadang kita ingat,
Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Itu di mana ya? Di Mazmur, di Amsal, apa di Pengkhotbah ya? Kita lupa gitu kan. Nah, kadang-kadang kita juga ingat Amsal 6 ayat 6 tuh aku pernah ngapalin tapi lupa isinya. Nah, jadi kalau kita ingat alamat, ingat isi. Kalau ingat isi, ingat alamat. Makanya supaya bisa terjadi seperti itu, kita kunci nih di awal ada alamat, ingat isi. Kalau anak-anak awalnya ingat isi dulu, dia juga akan tetap ingat alamatnya karena habis isi kita tutup dengan alamat lagi. Itu jangan lupa ya. Nanti materi minggu depan saya nggak akan beri keterangan lagi loh seperti itu. Jadi yang materi minggu depan sudah saya sudah nggak kasih keterangan yang sudah saya berikan keterangan di minggu ini, gitu ya. Nah, setelah itu setelah anak-anak memperkatakan, kita akan ajak mereka metode saut-sautan. Contoh seperti ini, ajak Melodi sini, Melodi sama Mama sini, Mel. Kita akan bersaut-sautan ya. Contohnya bersaut-sautan, seandainya saya yang baca Kejadian 1 ayat 31a, nanti Melodi akan baca yang maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu. Terus yang sungguh amat baik saya lagi. Lalu yang Kejadian 1 ayat 31a Melodi lagi. Siap? Yang keras ya. Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu. Sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31a. Nah, seperti itu. Jadi supaya seru, setiap minggu saya akan sarankan ayat masnya dengan metode yang bermacam-macam. Jadi minggu ini kita metodenya saut-sautan. Habis kita baca dari Alkitab, katakan berulang-ulang dengan gerakan-gerakan boleh. Setelah itu saut-sautan. Kalau mama berhenti, berarti kalian. Terus nanti kalau kalian berhenti, ganti mama lagi. Habis mama, ganti kalian. Nanti bisa kita, kali pertama saut-sautannya orang tua dan anak. Kali kedua saut-sautannya kakak lawan adik. Kali ketiga misalnya saut-sautannya habis papa, habis mama, anak-anak, papa lagi, terserah. Nah, supaya waktu kita mengulang-ulang pergantian saut-sautan ini anak-anak nggak sadar kalau ini sebenarnya udah pengulangan yang kelima, udah pengulangan yang keenam, mereka nggak sadar gitu. Karena apa? Seru kok berubah-berubah gitu kan. Jadi harus jangan kayak gini. Ayo hafalin Alkitabnya, hafalin. Ya nggak hafal nanti nggak dapat snack. Wah, mereka dalam tekanan. Jangan. Ngafalin itu harus senang, dalam suasana senang. Ya. Baik, kita lanjut ya. Itu. Lalu persiapan ayah bunda, saya tidak membahas lagi karena minggu lalu sudah dibahas supaya nggak habis waktu. Saya langsung menuju ke harinya. Ya, harinya adalah kita masuk ke hari Selasa. Ya. Kita akan membuat angka dari nama hari menggunakan kacang panjang. Disarankan dilakukan oleh ayah bunda untuk yang umur 0 sampai 3. Ya, kalau yang 3 tahun ke atas sampai umur 12, anak-anak boleh yang melakukan. Tapi bedanya kalau yang 0 sampai 3, waktu ayah bunda melakukan tuh anaknya tuh sambil ngomong, sambil cerita gitu kan. Kita melakukan yang namanya ketersambilan atau namanya metode simultan atau serempak antara teori dan praktek gitu kan. Nah, bacaan hari ini saya muat lagi, walaupun di atas tadi sudah ada tabelnya sudah ada, tetapi di setiap hari akan saya muat lagi ayat yang akan dibaca. Setelah itu kita harus tahu, papi, mami, ayah, bunda harus tahu tujuannya. Pertama, hari Selasa ini ya, sadar bahwa Roh Kudus yang sama hadir pada penciptaan adalah Roh Kudus yang sama yang hadir dalam kehidupan kita dari Senin sampai Senin lagi, setiap hari Roh Kudus itu hadir. Jadi penekanannya adalah kita harus takut akan Tuhan. Kalau cuma sekedar ngasih tahu Roh Kudus hadir itu hanya pengetahuan. Tetapi yang kita lakukan kalau tahu Roh Kudus hadir di penciptaan, Roh Kudus hadir di hidup kita, yang paling penting adalah berarti kita harus selalu hidup takut akan Tuhan. Karena Roh Kudus itu selalu hadir loh di hidup kita, melihat loh apa yang kita lakukan. Nah, membuat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya dengan di sebelahnya ada Senin, Selasa, menggunakan kacang panjang. Tipsnya adalah ajak anak-anak ngukur dulu sebelum mematahkan kacang panjang, supaya hurufnya lebih kelihatan rapi. Dan gunakan huruf balok. Jangan pakai huruf Latin yang belok-belok gitu kan. Pakai huruf yang kotak-kotak gitu kan. Dan sediakan alas. Lalu
narasinya pada saat kita menyusun Senin, Selasa, dan 1, 2, 3, 6, 7 pakai kacang panjang ini, kita sambil ngobrol sama mereka. Jadi ayah bunda, tolong jangan dipisah. Sekarang game dulu, bikin huruf dulu. Setelah itu baru dijelaskan, itu jangan. Sementara kita membuat angka 1, hari Senin nulis matah-matahkan ini. Jadi Senin, S, kita patahkan, kita bentuk S, angka 1-nya gimana? Itu sembari mereka mengerjakan, itu kita ngomong terus. Wow, hari pertama Tuhan menciptakan terang. Tuhan menciptakan terang luar biasa ya. Kira-kira Roh Kudus hadir enggak ya? Oh hadir, tadi kan kita udah baca di Alkitab Roh Kudus hadir. Bagaimana dengan hari Selasa? Ayo kita bikin hari Selasa. Hari kedua, Selasa. Roh Kudus hadir lagi. Jadi antara teori dan praktek itu dicampur, di blending, jangan dipisah. Aktivitas dulu, baru dijelasin, jangan. Ya, kita metode simultan artinya bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Lanjut ya, baik seperti itu. Lalu sekarang yang doa malam. Doa malam itu seperti kayak intisari pembelajaran hari itu dan apa yang mereka ingin doakan kepada Tuhan itu sudah saya tuliskan di sini, bukan berarti peraturan manusia yang dihafalkan. Tetapi doa ini semacam kayak ide intisari doanya. Tidak harus kata-katanya persis dengan ini, nggak harus. Tetapi orang tua bisa mengarahkan doanya, kita berdoa supaya kita mau setiap hari takut akan Tuhan. Karena Roh Kudus yang hadir di penciptaan itu adalah Roh Kudus juga yang hadir dalam hidup kita, anak-anak. Ya, nah ini kartu karakternya. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, sudah didesain dengan luar biasa oleh Pak Boas, suami saya, dengan warna-warna yang nggak sembarangan. Warna ini adalah warna yang sesuai dengan worship. Arti-arti warna di dalam penyembahan worship yang diteliti oleh orang bule, ya. Jadi suami saya cari warnanya ini nggak sembarangan. Nah, ini ada kartunya, ada nomornya, nomor 1. Ini adalah takut akan Tuhan. Loh, Bu Grace, kita kan lagi bicara Roh Kudus, kenapa kartunya takut akan Tuhan? Begini, walaupun hari pertama kita bicara Roh Kudus, kartunya ini yang berhubungan dengan karakter mereka. Karakter mereka adalah kalau tahu Roh Kudus itu hadir di penciptaan, dan ternyata Roh Kudus itu hadir setiap hari dalam hidup kita, maka kita harus takut akan Tuhan. Gunanya kartu ini apa, Kak Grace? Nanti akan kita print. Kita print, kita baca, terus anak-anak boleh mengkoleksi, gitu kan? Jadi ini nanti dibaca, takut akan Tuhan, fear of the Lord. Takut akan Tuhan di rumah, takut akan Tuhan di mana saja, takut akan Tuhan setiap hari. Terus ayatnya kita perkatakan. Tapi ini bukan ayat hafalan. Yang ayat hafalan tuh yang ini. Yang apa tadi? Tuhan menjadikan semuanya itu sungguh amat baik ini tadi. Yang kejadian ayat hafalan tadi ya. Jadi yang ini tuh kartunya ini ada ayat-ayatnya diperkatakan saja. Ini karena terkait dengan tema ini. Takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina iman dan etika. Nah ini statementnya. Aku akan selalu takut akan Tuhan karena aku mengasihi Tuhan. Ini dibaca, terus logonya Jumbai. Kalau Bapak Ibu pengen tahu kenapa takut akan Tuhan kok logonya Jumbai, itu nanti bisa baca di tautan ini. Nanti saya tunjukkan tautannya, sudah saya tulis juga di grup. Klik tautan ini akan mendapat apa yang dimaksud dengan Jumbai. Kenapa takut akan Tuhan kita memakai logo Jumbai. Gitu. Oke, hari Rabu ya. Hari Rabu kita akan membuat game khusus penciptaan kacang panjang. Kacang panjang kan diciptakan hari ketiga tuh tumbuh-tumbuhan. Jadi gamenya kita akan menyangkut angka 3, ya kan? Jadi kita tanya, pada hari keberapakah kacang panjang diciptakan? Mereka boleh contek Alkitab. Hari ketiga, Mami. Oke. Nah sekarang kalian lihat, Tuhan menciptakan kacang panjang dulu atau manusia dulu? Kacang panjang dulu. Oh benar, berarti waktu manusia diciptakan, itu kebutuhan manusia semua sudah ada. Matahari, ikan, tumbuhan, termasuk kacang panjang, makanan-makanan buat manusia itu semua sudah diciptakan Tuhan. Wah keren ya Tuhan memelihara hidup kita. Terus siapa yang mau game? Aku mau game, aku mau ikut. Boleh. Nah, cara gamenya adalah letakkan kacang panjang di pangkuan. Nah, setiap anak dapat 5. Lalu ayah bunda menyiapkan 4 kacang panjang
yang sengaja kita patahkan menjadi 4 untuk nilai minus. Jadi ada kacang panjang yang memang sengaja untuk nilai minus, kita patahkan jadi 4. Kita patahkan jadi 4 tuh nilainya minus. Jadi yang punya mereka utuh. Satu anak dapat 5. Satu anak dapat 5 kayak begini, letakkan di pangkuan. Nanti ini nilainya 100. Gitu. Yang ini nilainya minus. Minus apa nanti saya lihat di materinya lupa. Pokoknya ini nilai pengurangan lah, nilai pengurangan ini. Jadi kalau mereka dapat nilai pengurangan, padahal belum pernah dapat ini, nilainya jadi minus. Tapi kalau 1 ini dikurangin ini, nilainya jadi nanti nilai plus dikurangi nilai min. Mendapat nilai akhir siapa yang menang. Kayak begitu ya. Baik, seperti itu. Nah, ayah bunda sudah memberi peraturan kacang panjang yang kalian punya kalian nggak boleh patah, nggak boleh rusak loh ya. Kalau patah apa rusak nilainya dikurangin, nggak jadi, nilainya batal gitu kan, nggak berlaku, dis gitu kan. Nah, ayah bunda menyebutkan sesuatu yang berjumlah 3, ya. Misalnya kayak gini, ya kan. Kalau ada sesuatu yang berjumlah 3, mereka cepet-cepetan merentangkan kacang panjang seperti ini. Mereka cepet-cepetan kalau tahu jawabannya itu benar-benar angka 3, cepet-cepet mereka rentangkan gini, tapi nggak boleh patah gini. Kalau patah berarti mereka ini nilainya nggak berlaku. Kenapa? Ngajarin mereka kehati-hatian. Dan ngajarin mereka itu walaupun bersemangat tapi tetap hati-hati gitu loh, pengendalian diri gitu kan, supaya ini nggak patah, tapi harus diangkat tinggi begini. Soalnya kalau gini gampang nggak patah, tapi kalau tinggi itu kan cenderungnya kita patahin gitu kan. Nah itu nggak boleh patah. Kalau jawabannya mengandung angka 3, mereka harus cepat-cepat angkat itu kacang panjangnya karena ini hari ini kita game kayak gitu. Nah, terus nilainya pengurangannya 1/4 ya, angka minus 1/4 kalau jawabannya salah atau patah itu kacang panjangnya. Sekarang pertanyaannya kayak gini. Kalau umur 1 sampai 5 menghitung benda sambil ditemani sama ayah bunda. Tapi kalau 5 sampai 12 tahun bisa kayak gini. Coba kamu pergi ke ruang tamu, ada nggak di situ benda kembar yang 3? Benda kembar itu maksudnya apa, ayah? Kalau gelas, gelas semua. Kalau ballpoint, ballpoint semua. Ayah bunda sudah sembunyikan loh di rumah ini benda-benda yang 3. Coba periksa di ruang tamu. 1, 2, 3. Semua boleh lari. Terus nanti, iya ada ayah. Yang cepat-cepat balik ke sini, langsung ngangkat kacang panjangnya, nggak patah, dia menang. Dapat nilai, dapat poin. Nah, kalau menang, poinnya ini yang di pangkuan tadi boleh dipindahkan ke piring. Yang dipindahkan ke piring berarti itu poinnya dia. Tapi kalau dia salah, dia dapat yang dipatahkan 1/4 tadi sebagai nilai minus. Nanti terakhir tinggal dihitung. Kayak gitu ya, seru ya. Kita mau seru-seruan sama anak-anak. Kenapa angka 3? Karena tumbuh-tumbuhan diciptakan hari ke-3. Setelah itu, sebut anggota keluarga kita atau jemaat atau siapa yang mereka kenal yang anak ketiga. Nah, kalau Bunda menyebutkan nama orang dan orang itu anak ketiga, kalian boleh cepat-cepat angkat kacang panjangnya, gitu. Boleh. Terus misalnya Tuhan Yesus bangkit pada hari ke-3. Lah, kan ada kata 3, mereka cepat-cepat angkat kayak gitu. Terus kita bikin pertanyaan yang diciptakan Tuhan hari ke-3. Misalnya semua sayuran, semua buah bisa kita sebut. Tapi untuk pertanyaan jebakan kita bisa sebut yang bukan angka 3. Misalnya Tuhan menciptakan matahari. Nanti mereka kan mau cepet-cepet angkat tuh, padahal apa namanya matahari kan nggak diciptakan hari ke-3, salah gitu kan. Tuhan menciptakan wortel. Wah, cepat-cepat angkat karena wortel tuh diciptakan hari ke-3 seperti itu. Doa malamnya adalah bersyukur karena Tuhan menciptakan sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan untuk makanan kita. Jadi kartunya adalah be grateful atau bersyukur. Baik, kita lanjut dari Kamis. Hari Kamis kita akan membuat anyaman. Nah, anyamannya itu gampang, 10 aja. 10 kacang panjang, kita akan anyam. 10 ini pas 10, ujungnya kita satukan yang sama rata. Setelah itu, supaya mudah ayah bunda, ini dikaretin dulu ujungnya. Kalau sudah dikaretin, baru kita bikin yang 10-nya yang mendatar, kita akan jalin satu persatu begini.
Masuk, keluar, masuk, keluar gitu. Bawahnya kalau pertamanya tadi keluar jadi masuk, kebalikannya jadi seperti tikar. Nanti saya tunjukkan foto-fotonya ya. Baik, itu ya bisa ya untuk menganyamnya bisa ya. Nanti kalau sudah sudut-sudutnya ini dikaret semua supaya anyamannya nggak rusak karena itu sangat sulit sekali membuat anyamannya itu saya coba bikin juga nggak mudah ternyata. Baik, nah itu untuk melatih motorik mereka dan mereka mungkin seumur hidup belum pernah pegang kacang panjang biar mereka akrab dengan alam ya. Berikutnya adalah setelah membuat anyaman saya sudah menyiapkan PowerPoint. PowerPoint itu Anda sudah siap pakai. Kalau di handphone tinggal ditunjukkan gambarnya, nggak harus di print ya. PowerPoint-nya semacam ini. Nah, tapi kalau Anda mau menunjukkan langsung Anda punya tas rajutan atau topi rajutan, enggak masalah, lebih bagus lagi. Jadi PowerPoint-nya nanti untuk khusus minggu pertama hari Kamis. Jadi kita akan tunjukkan sama mereka, ini loh anyaman. Tadi kita udah bikin kan anyaman dari kacang panjang. Nah ini kalau ini rajutan yang untuk taplak, untuk bikin jaket, untuk bikin topi, ya kan. Dan ini alat-alat rajutannya, Ini yang haken, ini yang brayen, gitu kan. Dan ini benang-benang rajutnya. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan itu merajut, menenun kita dalam kandungan mama. Kalau orang-orang yang merajut ini pakai alat-alat seperti ini, Tuhan nggak pakai alat-alat seperti ini. Tuhan merajut kita dengan tangannya sendiri, dengan jari-jarinya sendiri di perut mama kita. Dari mana kita tahu? Ajak anak-anak buka Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Kata engkaulah di sini mengandung arti engkau sendirilah. Dan kata kau buat itu mengandung arti handmade atau tenunan. Dalam bahasa aslinya mengandung arti tenunan. Terus nanti kita jelaskan ke anak-anak. Nah, manusia itu punya yang namanya kromosom. Kromosom itu bentuknya mirip sekali dengan tenunan karena ini helai demi helai kromosom ini disambung-sambung seperti tenunan adik-adik, kayak gitu kan. Nah, tambahan penjelasan untuk anak yang sudah lebih besar lagi, nanti ada di materi umurnya, yaitu kita menjelaskan kromosom pria dan wanita perbedaannya apa. Di yang kromosom terakhir ini, kalau pria itu XY, kalau wanita ini XX. Untuk apa Kak Grace? Supaya mereka tahu Tuhan itu tidak menciptakan setengah pria, setengah wanita. Hanya pria dan wanita, dua itu aja kemungkinannya. Nah nanti PowerPoint yang ini akan kita pakai lagi waktu kita menjelaskan perbedaan pria dan wanita, khusus yang slide terakhir ini. Baik, seperti itu. Jadi Bapak Ibu enak, toolsnya udah saya siapkan semua, gambar-gambarnya PowerPoint udah saya siapkan semua, tinggal Bapak Ibu nunjukkan lewat handphone, atau mau di print, atau mau lewat LCD kalau punya nggak apa-apa, atau lewat laptop, atau apa boleh, bisa diunduh gratis. Iya kan? Berikutnya adalah, kita lanjut ya. Nah, setelah itu nanti kita jelaskan ke anak-anak bahwa Tuhan menciptakan kita itu begitu dahsyat. Ya, seperti waktu kita membuat anyaman kacang panjang tadi, demikianlah Tuhan menganyam atau menenun hidup kita di dalam kandungan mama. Gitu kan? Nah, kita jelaskan kepada anak-anak ini sudah sesuai slide-nya semua. Nah, pada saat Mazmur 139:13 ini penjelasannya. Ya. Terus demikianlah Tuhan merajut kita atau menenun kita dalam kandungan bunda. Makanya kita harus bersyukur karena Tuhan menciptakan kita dahsyat dan ajaib. Setelah itu ajak mereka menonton YouTube yang khusus membahas tentang film penciptaan manusia. Saya akan sharekan YouTube-nya seperti ini ya. Oke. Apakah bisa ketangkap Pak Boas layar saya? Oke. Saya akan putarkan sedikit ya YouTube-nya. Oh, sorry. Suaranya nggak keluar katanya. Maaf ya, saya lupa nyalakan. Oke.
Baik, kita nggak mungkin nonton semuanya ya, karena mengingat waktu. Tapi nanti anak-anak ada pertanyaan tuh seperti Melody. Mah, itu tuh animasi apa sungguhan? Animasi. Itu animasi, ya kan? Itu dokter-dokter yang bikin video itu. Kalau mereka nanya seperti itu ya, dokter-dokter yang tahu perkembangan anak-anak, mereka yang bikin itu. Tapi sebenarnya itu ada tangan Tuhan yang menciptakan kamu dulu dalam kandungan mami, gitu kan? Kita jelaskan kepada mereka seperti itu. Lanjut ya. Baik. Lalu doa malamnya doa puisi. Doa puisi itu gimana? Boleh buka Alkitab, tapi kita kasih tahu mereka waktu kita membaca ayat ini dengan sikap hati berdoa. Gitu. Seolah-olah kata-kata dari pemazmur ini adalah kata-kata doamu juga kepada Tuhan. Kamu juga setuju dengan kata-kata pemazmur ini. Katakan dengan intonasi yang keren seperti orang membaca puisi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, Ayah Bunda, tolong kalau misalnya mau ngajarin anak-anak doa puisi, kita sendiri juga intonasinya yang keren. Jangan aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib benar apa yang kau buat. Gitu, jangan gitu ya. Kita sendiri intonasinya harus keren supaya anak-anak kita juga, oh, doa puisi itu kayak gitu ya, Mami. Iya. Kita tetap buka mata, kita membaca Alkitab ini, tapi dengan sikap hati berdoa. Setelah itu lanjutkan dengan doamu sendiri, gitu ya. Baik, itu namanya doa puisi. Kita lanjutkan berikutnya. Ini Kak Grace, kenapa ini bersyukur lagi? Kenapa ini tentang bersyukur lagi? Nggak apa-apa. Kartu karakter ini kita ulang-ulang nggak masalah. Karena memang pada saat ini kita ngajakin mereka bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan mereka dengan begitu dahsyat dan ajaib. Jadi jangan salah kira soal kartu karakter ini ya. Kartu karakter ini tidak mengungkapkan tujuan cerita, tetapi dia akan merupakan ending apa yang harus dilakukan anak itu di rumah atau dalam keseharian mereka. Ini harus dibaca dan dikoleksi, bisa di-print di tempat yang kertas tebal. Berikutnya hari Jumat. Oke, di hari Jumat kita akan tujuannya adalah mengajari mereka bersyukur untuk penciptaan siapa yang diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Kita akan membuat aksesoris. Aksesorisnya boleh gelang, boleh kalung, boleh jam tangan, boleh ikat pinggang, menggunakan kacang panjang. Ya kan? Nanti pada saat mereka membuat aksesoris itu kita sambil menjelaskan. Jangan buat aksesoris dulu baru dijelaskan. Sementara mereka membuat itu kita ngomong. Nah, misalnya namanya Melody. Mel, Tuhan itu nggak pernah menciptakan Melody itu perempuan setengah laki-laki. Atau Tuhan menciptakan Kak Dito itu laki-laki setengah perempuan. Nggak pernah. Karena ingat kan, Mama udah tunjukin kemarin kromosom laki-laki dan perempuan itu berbeda kan? Tuhan nggak pernah bikin kromosom yang membingungkan. Kromosom laki-laki dan perempuan itu jelas beda, gitu kan? Nah, setelah itu kita ajak mereka untuk mengajarin mereka Mazmur, ada ayat-ayat yang mereka baca, apa perbedaan laki-laki dan perempuan. Kita ajak mereka baca Mazmur 144 ayat 12. Setelah itu, perhatikan Papi Mami, Ayah Bunda, penjelasan saya di sini tentang perbedaan laki-laki dan perempuan itu, saya menggunakan bahasa orang dewasa. Saya bukan menggunakan bahasa anak-anak. Kenapa? Karena ini memang materi untuk kelas ibu hamil yang saya cuplik. Saya belum sempat membahasakannya menjadi bahasa anak-anak. Jadi tolong Papi Mami baca, Anda mengerti, tolong menyampaikan ke anak-anak jangan baca itu ya, diganti dengan bahasa yang mudah mereka mengerti. Apa bedanya laki-laki dan perempuan? Bedanya kalau di Alkitab, laki-laki itu seperti pohon yang bertumbuh besar. Tapi kalau perempuan tuh seperti tiang yang dipahat, yang diukir untuk bangunan istana. Keren ya, semuanya keren. Lalu bedanya apa? Kita jelaskan pakai bahasa anak-anak. Tapi Anda boleh nyontek itu, tapi jangan baca itu persis titik komanya ya, Papi Mami, karena itu bahasa orang dewasa. Jadi tolong dibahasakan di bahasa anak-anak. Lanjut ya. Nah ini tentang bersyukur lagi kartunya. Baik, sekarang kita masuk hari Sabtu. Lah, ini seru nih.
Hari Sabtu kita akan main tebak-tebakan. Ya, main tebak-tebakan artinya ada sesuatu yang mau saya jelaskan. Tujuannya adalah tidak perlu ingin menjadi orang lain. Karena Tuhan itu menciptakan kita begitu unik. Misalnya nggak perlu kepengen mancung kayak orang bule, nggak perlu kepengen warna rambutnya itu pirang kayak orang Amerika, nggak perlu. Tuhan menciptakan kita sebagai orang Asia, kita unik. Kalau misalnya kita sipit, ya nggak perlu harus kepengen punya mata yang bunder lebar. Tuhan menciptakan kita begitu unik. Nah, kita main tebak-tebakan. Tebak-tebakan, ya. Kita main tebak-tebakan kayak begini. Jadi papi mami boleh hadirkan kacang panjang di depan kita, depan anak-anak waktu main tebak-tebakan. Weh, kita seminggu ini bermain kacang panjang terus. Mama punya tebakan nih. Apa keunikannya kacang panjang? Nanti mungkin mereka bilang panjang. Mungkin mereka bilang warnanya hijau. Mungkin mereka bilang, wow, kalau dimasak enak. Aku nggak suka juga kacang panjang, misalnya ada yang bilang gitu. Tapi mami punya jawaban yang kalian nggak punya jawabannya. Kacang panjang ini, walaupun udah dipatahin, tetap namanya kacang panjang. Nggak pernah orang dipatahkan gini, kamu masak apa? Kacang pendek. Nggak pernah, namanya tetap kacang panjang, walaupun dia udah dipatahin. Nah, sekarang mama punya game lagi nih, tebak-tebakan lagi. Siapa yang tahu apa keunikan kacang tanah? Karena mereka udah tahu jawaban kacang panjang, kemungkinan mereka bisa jawab. Oh, kacang tanah aku tahu, Mi. Kacang tanah walaupun udah dijadikan satu dengan coklat, udah jadi kue, udah jadi taburan roti, tetap namanya kacang tanah, walaupun sudah nggak di tanah lagi. Oh iya betul. Sekarang siapa yang tahu apa keunikan kacang merah? Nanti mereka pasti akan bisa nebak. Karena apa? Karena kan mirip-mirip pertanyaannya dengan yang tadi. Kacang merah walaupun udah dimasak, warnanya udah berubah jadi hitam, tetap namanya kacang merah kan? Masa apa? Sup kacang merah, padahal warnanya udah nggak merah lagi. Oh betul, keren. Siapa yang bisa jawab, kita siapkan hadiah. Pensil kayak, rautan kayak apa kayak gitu kan. Yang memang kebutuhan mereka. Ya, oke. Nah, itu dia tebak-tebakan. Narasinya adalah setelah mereka tebak-tebakan, terpaksa kita nggak selalu sambil tebakan menjelaskan, nggak bisa. Terpaksa tebak-tebakan dulu baru menjelaskan. Nah, ini agak terpisah teori dan praktek, nggak masalah, nggak. Tapi kan nggak setiap hari kita begini. Kita jelaskan bahwa kita ini unik, ya, bahwa Tuhan itu menjadikan kita itu unik. Kenapa? Kalau kita nggak bisa menerima diri kita apa adanya, nggak bisa bersyukur Tuhan menciptakan kita keriting, kulitnya agak coklat, Tuhan menjadikan kita orang Jawa, orang Ambon, orang Madura, orang Papua, orang Batak. Kalau kita nggak bisa bersyukur terhadap hal itu, kita nggak bisa berkuasa atau dominion. Karena Tuhan kan menyuruh Adam dan Hawa itu, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau orang itu belum bisa menerima dirinya sendiri, dia nggak bisa berkuasa, nggak bisa dominion, nggak bisa melakukan suatu, nggak bisa punya power gitu untuk menguasai seperti yang Tuhan mau. Nah, kita saatnya memuji mereka. Papa Mama bangga loh, anaknya Papa Mama itu cantik, cakep, dikasih Tuhan kepandaian. Jadi kalian nggak boleh minder. Tapi kalau ada teman kalian yang ngejek, gimana? Kok kamu pesek sih? Jawabnya kayak gini. Nggak apa-apa. Aku mau pesek kayak mau apa kayak nggak peduli. Yang penting Tuhan sayang sama aku. Ajak mereka baca Yeremia 31 ayat 3. Terus doa malam. Baik. Ini be myself. Nah, ada yang saya jelaskan di sini. Hati-hati dengan satu kata ini, kalau kita salah, itu bisa salah. Kata-katanya seperti ini ya. Jadi kita harus menulisnya seperti ini. Jangan ingin menjadi orang lain. Kalau itu kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang betul. Tapi kalau kita berkata gini, jangan ingin menjadi seperti orang lain. Kata-kata yang seperti ini adalah salah. Kenapa? Karena kita harus seperti Yesus. Tapi kita tidak boleh menjadi Yesus. Namaku Yesus, sembahlah aku. Enggak boleh.
Tapi kita menjadi serupa Yesus itu boleh. Makanya kita jangan pakai kata seperti ya, hati-hati ya. Tapi kalau kita bilang jangan ingin menjadi orang lain, nah itu betul. Kita nggak boleh jadi orang lain, kita harus jadi diri sendiri. Tapi kalau menjadi seperti Yesus itu malah dianjurkan. Jadi hati-hati dengan kata seperti ini ya, Bapak, Ibu, Papi, Mami. Kelihatannya sepele nih kata seperti ini. Tetapi ini udah beda arti loh ya. Tapi guru sekolah minggu atau hamba-hamba Tuhan, saya diingatkan Bapak Pendeta Nathan, jangan ngomong kayak gini. Ayo adik-adik, kita mau menjadi seperti Daud. Itu juga tidak boleh. Daud kan juga punya kelemahan. Kita harus menjadi seperti Yesus. Kalau kita ngomongnya kayak gini, ayo kita contoh hal-hal positif dari Daud. Itu boleh. Ayo kita contoh apa yang positif dari Daniel. Itu boleh. Tapi kalau kita harus menjadi seperti Daniel, ya jangan. Daniel tetap manusia, punya kelemahan. Tapi kalau gini, adik-adik kita harus menjadi diri sendiri, jangan menjadi orang lain. Nah itu boleh. Kata-kata seperti itu boleh. Saya harap jelas ya. Jelas ya. Papi Mami jelas ya, itu perkara kayaknya sepele kata seperti aja, tapi itu artinya beda loh ya, artinya beda. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Jadi kenapa kita perlu briefing Zoom atau micro teaching ini? Karena ada hal-hal seperti itu yang harus saya jelaskan. Baik, hari Minggu kita akan memasak kacang panjang. Nah, sambil memasak ada obrolan yang sudah saya siapkan di meja makan. Nah, tolong untuk keluarga-keluarga yang dapat piket untuk membuat foto atau video, tolong pada saat ngobrol ini nggak usah direkam dan juga nggak usah di foto supaya obrolan ini berjalan secara natural. Walaupun saya membutuhkan foto dan video dari keluarga-keluarga yang piket, saya tidak mau memaksakan itu sehingga semuanya harus ada fotonya, semuanya harus ada videonya, lalu anak-anak jadi korban. Seolah-olah ngobrol di meja makan aja harus sadar kamera, gini-gini saya nggak mau. Jadi saya nggak mau jadikan anak-anak korban. Yang bisa difoto oke. Kalau yang kayak obrolan seperti ini biar berjalan natural, saya nggak membutuhkan foto dan videonya. Biar kalau orang baca, ya itu kan gampang, cuma obrolan mah nggak perlu foto, ya kan? Nah, jadi tujuan saya mengumpulkan foto video itu supaya di website saya nanti orang-orang yang baca nggak mengikuti Zoom ini pun bisa melihat proses-proses yang terjadi di keluarga-keluarga. Nah, pada saat ngobrol kita akan jelaskan apa itu kacang panjang. Kacang panjang itu vitaminnya apa? Kandungannya apa? Kita seperti kayak ngajarin biologi gitu, kayak ngajarin ilmu gizi sementara makan. Terus kalau anak-anak tanya antioksidan itu apa? Kita jelaskan. Dan kita jelaskan sebenarnya waktu Tuhan menciptakan manusia itu Tuhan udah merancang manusia untuk memakan buah-buahan yang berbiji dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Tuhan tidak merancang kita untuk menjadi pemakan daging sebenarnya. Tetapi dalam perkembangannya manusia memakan daging. Kalau anak-anak tanya, Bu Grace, Ma, Pa, apakah Tuhan Yesus itu vegetarian, nggak makan daging? Nggak juga. Tuhan Yesus makan ikan. Ikan itu kan daging juga. Oke ya. Jadi yang disarankan untuk menjelang tidur malam adalah menceritakan tentang Daniel. Bagaimana dia memakan sayur-sayuran, dia malah jadi pinter, jadi sehat. Walaupun bukan hanya itu faktornya. Faktornya dia menjadi pinter, menjadi sehat, itu juga karena dia takut akan Tuhan dan taat pada perintah Tuhan. Tapi tidak bisa dilepaskan bahwa kepandaian itu diuji setelah Daniel itu memakan sayur-sayuran. Ya kan? Nggak bisa dilepaskan, itu juga satu satu kenyataan yang nggak bisa dipungkiri bahwa ternyata makan sayur itu menjadikan sehat dan pintar, ya kan? Nah, doa malamnya, Tuhan ajari aku makan sayur dan buah-buahan agar tubuhku sehat. Nah, kadang-kadang papi mami cuma cerewet makan sayur, tapi nggak kasih tahu kacang panjang itu vitaminnya apa. Wah, ada yang admit. Nggak kasih tahu vitaminnya apa dan sebagainya. Nah, kartunya adalah gaya hidup sehat. Healthy lifestyle. Aku sehat, aku selalu menjaga kesehatan. Ayatnya saya susah cari ayatnya nih saudara. Akhirnya dapat yang ini. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu termasuk dalam tubuh kita, roh dan jiwa kita sehat-sehat saja. Baik, langsung hari Senin. Hari Senin adalah anyaman yang tadi kita buat hari Kamis, dikasih biji-bijian di atasnya berbentuk hati. Lalu kita akan ajarin mereka bahwa waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan penuh cinta. Kita akan ajak mereka membaca Mazmur 136 ayat 5. Nah, kita akan main
main kata dengan mereka, ya. Kita akan permainan kata dengan mereka. Tuhan menciptakan seluruh alam semesta dengan kasih-Nya, dengan kasih setianya. Cepet-cepetan jawab, boleh lihat Alkitab. Apa yang diciptakan Tuhan dengan penuh kasih? Ayat 5. Nanti mereka akan jawab misalnya, matahari. Ayat 6, apa yang diciptakan Tuhan dengan penuh kasih? Terus, ini ayatnya enggak semua ya, sesuai petunjuk ini. Ayat 5, 6, 7, 8, 9, ayat 25. Di situ dikatakan Tuhan menciptakan memberikan roti kepada segala makhluk. Artinya Tuhan juga menciptakan manusia yang memakan roti ini dengan penuh cinta. Nah, kalau Tuhan itu menyayangi kita, kita juga harus menyayangi orang-orang di sekitar kita. Makanya ayatnya, kartu karakternya adalah love each other atau saling mengasihi. Baik, sepertinya ada game yang lupa saya jelaskan. Di bagian ini menguasai area ini, laki-laki dan perempuan bedanya. Ini yang rajutan. Oh, sepertinya sudah semua ya, sudah saya jelaskan ya. Oke, sepertinya sudah saya jelaskan semua. Oh iya, saya terpengaruh materi minggu depan. Materi minggu depan ada tanya jawab yang tentang ayat. Oke, kalau yang ini, yang minggu ini sudah selesai semua. Baik, nah sekarang saya ajak jalan-jalan ke website saya. Kenapa ke jalan-jalan ke website saya? Supaya Anda kalau nggak mau pakai handphone, print, di website saya ini sudah ada semua. Di website saya ini sudah ada semua, kita akan lihat. Jadi ketik genius-alkitab.com. Cari yang materi minggu pertama. Di sini sudah ada ayatnya. Kalau Anda nggak mau ngeprint, nggak mau capek-capek, mau lihat di website, ini ada semua. Kalau Anda mau persiapan misalnya di kantor, nggak sempat buka-buka file yang di laptop, ini di sini ada semua. Di website Genius Cara Alkitab, tulisan-tulisan yang paling atas. Ya, linknya udah saya kasih di grup. Di sini ada foto-fotonya. Kalau di Word tadi nggak saya muat foto memang. Tapi kalau Anda mau lihat foto-fotonya, contoh-contohnya ini ada di website nih, yang Senin, Selasa. Terus ini piringnya, gamenya. Terus ini videonya pun sudah ada di website ini. Kalau Anda nggak mau capek-capek cari linknya, di website sudah ada semua. Ini membuat anyamannya, karet-karetnya. Terus ini membuat aksesorisnya. Ada semua di website. Terus ini hadiah yang harus disiapkan. Terus ini resep-resepnya, terus ini biji-bijian yang kita taruh berbentuk hati. Baik, sekarang sebagai penutup sebelum kita tanya jawab, saya akan jelaskan persiapan untuk minggu depan. Apa saja yang mau dibawa atau Anda persiapkan untuk dibeli untuk materi Senin depan. Jadi supaya Senin depan Anda boleh siap. Jadi kita akan siapkan Alkitab, lalu satu paket bendera. Benderanya terserah mau dari origami dengan sedotan, atau dari kertas biasa yang diwarna, atau pakai apa terserah. Origami itu kertas yang sudah dipotong-potong, yang dijual di toko buku, yang sudah berwarna-warna. Satu paket itu untuk satu orang. Kalau misalnya anggota keluarga Anda 4, Anda harus punya 4 paket. Satu paket itu terdiri dari satu warna putih, satu warna biru, satu warna hijau, satu warna kuning. Jadi satu paket, satu orang itu membutuhkan 4 bendera dengan 4 warna ini. Origami itu nggak ada Kak Grace warna putih, ya sudah dibaliknya aja. Jadi cara bikinnya nanti benderanya, origami misalnya warna merah, baliknya kan putih. Ini merah, baliknya kan putih-putih, sama putih dilem, tengahnya dikasih sticknya sedotan. Jadi tetap kita bisa mendapatkan warna putih. Kalau enggak ukuran origami yang sama, kita contek dengan kertas putih, sehingga kita mendapatkan bendera warna putih. Gitu ya, diakalin ya. Oke, terus berikutnya adalah untuk warna putih pakai bagian kertas balik origami. Oke, lalu kita membutuhkan satu stabilo untuk mewarnai Alkitabnya ayah bunda. Kamera untuk mengabadikan game bendera dan ketelitian. Jadi ada ketelitian ayat di situ. Rabo kita butuh Alkitab, lalu 2 buah gelas berisi air minum. 1 sendok teh sirup untuk dicicipin. 1 sendok makan sirup untuk dituangkan pada air di gelas kedua, lalu 1 buah botol bekas, botol plastik bekas
Lalu secukupnya air mentah untuk diisikan dalam botol, secukupnya minyak untuk diisikan dalam botol, kotak sabun bekas, kotak sabun itu biasalah kotak sabun ya kan, bekas sabun. Lalu lakban warna apa saja silahkan. Lalu gunting untuk menggunting lakbannya. Jadi nanti minggu depan kita akan mengajak anak-anak percobaan ilmiah. Percobaan ilmiah ini nanti terkait dengan air minum. Jadi jangan air mentah, dengan sirup. Lalu percobaan ilmiah nanti akan meliputi 1 botol dan air dan minyak. Jadi siapkan airnya, siapkan minyaknya, siapkan botol kosong. Itu nanti. Tapi saya belum memuat materinya. Kenapa? Biar surprise Senin depan. Yang penting ada siap-siapkan dulu alat-alatnya, ya kan? Lanjut. Berikutnya apa saja yang mau disiapkan adalah hari Kamisnya Alkitab, lalu 2 buah video animasi yang saya sarankan, linknya tolong disiapkan atau download dulu. Terus alat untuk memutar video, boleh HP, boleh tab, boleh PC, boleh LCD screen. Kalau Anda siapa tahu ada yang punya LCD screen, boleh. Terus karya tulis 1 lembar untuk kertas tulis, untuk anak-anak menulis. Terus kalau Anda 4 anak, ya 4 lembar. Halo, 1 lembar untuk setiap anak. Jadi perhatikan satuan-satuannya ini ya. 1 buah pelubang kertas. Kalau nggak ada nanti digunting manual juga nggak apa-apa. Kalau Anda punya pelubang kertas akan lebih rapi hasilnya. 1 utas pita untuk menggantung hiasan dinding. Lalu 1 buah kamera untuk mengabadikan. Lalu hari Jumatnya 1 buah senter. Lalu tali rafia untuk menggantungkan senter. Jadi saya akan tunjukkan seperti ini. Saya punya senter yang sudah ada talinya. Jadi dikalungkan gini, karena minggu depan kita akan belajar penciptaan hari pertama terang, kita akan banyak bermain cahaya-cahaya. Jadi kalau anak-anak supaya senter Anda nggak jatuh, nggak pecah, nggak apa, tolong dibikinkan tali rafia untuk diikat yang kencang, entah gimana caranya, supaya bisa dikalungkan. Jadi mereka mau bermain senternya seperti apapun, nggak jatuh, nggak pecah. Jadi aman untuk dikalungkan di leher mereka, dan jangan kalungnya terlalu kecil sehingga mereka kayak susah, agak bebas gitu. Ya, itu untuk demi keamanan supaya alat-alat Anda nggak mudah rusak, nggak mudah pecah. Dan pastikan baterainya jangan sampai waktu mau main, ya baterainya habis. Dicek dulu ya, saya nggak tuliskan baterai di sini. Lanjut, senter, lalu tali rafia untuk membuat senternya itu aman dalam kalungan mereka. Hari Sabtu kita membutuhkan kertas HVS yang kita potong-potong menjadi undian. Kayak arisan tuh loh saudara. Kertas HVS tinggal Anda potong-potong jadi kecil untuk nanti ditulisi, digulung, dimasukkan di sedotan. Atau kalau nggak dimasukkan sedotan pun nggak apa-apa. Digulung, yang penting itu nanti untuk arisan, anak-anak ngambil apa, ada tulisan apa di dalamnya. Gitu ya. Gampang ya itu ya. Gampang banget kalau itu. Terus selanjutnya adalah ballpoint untuk menulis. Saya mau berusaha sedetail mungkin, jangan sampai pas Anda main ballpointnya belum siap gitu kan. Hari Minggu kita butuh Alkitab, sarung tangan plastik yang kita sudah pakai di minggu pertama kan, sarung tangan plastik itu untuk kita akan membuat pentas jari nanti. Gimana sih Kak Grace pentas jari? Rahasia dong. Ya, minggu depan baru kita belajar serunya ya kan. Terus karton hitam untuk alas pentas jarinya biar seru, biar warnanya kontras dengan pentas jarinya. Terus senter ya, boleh juga kalau Anda nggak punya senter pakai sinar HP boleh. Spidol hitam kecil, buku cerita Alkitab bergambar, atau bisa browsing di internet kalau Anda nggak punya buku cerita. Lalu label stiker untuk menuliskan nama tokoh. Label itu kayak stiker yang udah jadi, yang untuk nulis nama-nama orang yang diundang kalau orang nikah tuh loh saudara, atau nulis harga-harga barang itu loh. Maksud saya label stiker tuh itu ya, yang untuk menamai nama-nama tokoh yang kita mau pentas jari nanti. Tokohnya ini misalnya Ayub, kita tulis di sini Ayub. Nah, untuk mudah menulisnya itu pakai label stiker itu. Yang udah jadi beli di toko buku ada ya. Oke. Lalu berikutnya adalah bila ingin menambahkan hiasan, kita boleh pita, lem, kain perca atau apa kalau untuk tokoh perempuan. Lalu kamera. Yang hari Seninnya kita butuh Alkitab, terus kita butuh HVS. Nanti ada tulisannya bangkitlah menjadi teranglah. Anda nggak usah repot. Nanti kata-kata bangkitlah menjadi teranglah-nya sudah kami desainkan. Anda tinggal print atau Anda tinggal mencontek, menjiplak. Ya, cukup. Saya rasa itu yang saya sudah sampaikan untuk persiapan kita
hari seminggu ini dan juga untuk persiapan kita minggu depan. Saya serahkan kembali kepada Bapak Nathan atau Bapak Boas untuk memandu acara berikutnya. Oh, Bapak Nathan saja katanya. Silakan Bapak Nathan. Sesuai rundown kita ya. Pak Nathan di mute apa enggak ya? Oh, baik. Oke, baik. Mungkin Pak Nathan nggak di tempat. Jadi gini, kita akan tanya jawab. Silakan yang mau tanya meng-unmute dirinya sendiri untuk bertanya apa saja. Mungkin tentang gamenya, mungkin tentang alat-alatnya, atau penjelasan yang belum jelas. Jadi semua tools-nya dari Selasa sampai Senin itu sudah saya siapkan semua, PowerPoint-nya, videonya, tayangannya, Word-nya, kartu-kartunya. Oh ya, kartunya. Sebentar, kalau yang mau nanya ada yang lupa saya jelaskan, kartunya seperti ini ya. Kartunya itu di materi tadi ada, tetapi sama Pak Boas sudah dibikin yang siap print. Sudah dijadikan satu, ada 5 kartu. Ini satu hari 4 lembar. Tolong Pak Boas, tolong bisa dijelaskan nanti ukuran kertas yang disarankan apa, terus ketebalan kertasnya yang disarankan apa, dan sebagainya. Oh, terserah ya. Oh, bebas katanya Pak Boas, Anda mau ngeprint di kertas tebal boleh, Anda mau ngeprint di kertas tipis juga boleh, terserah. Tapi yang jelas ini desain untuk kartu. Di sini desainnya sudah ada 5 sesuai yang kita butuhkan untuk minggu depan. Ini nih, satunya yang ini. Jadi ini sudah ada 5. Cuma karena 5, maka print yang ini terpaksa cuma 1. Karena minggu depan kita tidak 7 kartu, tetapi hanya 5. Ada beberapa kartu yang berulang. Baik, itu aja yang lupa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Meng-unmute dirinya masing-masing yang mau bertanya, silakan. Apakah ada pertanyaan di chat, Pak Boas? Saya nggak periksa tadi. Nggak ada pertanyaan di chat. Baik, saya mau coba, siapa tahu pancing-pancing pertanyaan nih, pada malu-malu nih, mau nanya nih. Kak Sylvia, apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kak Vivi aja deh. Kak Vivi, apakah semua penjelasan saya ini cukup jelas? Di-unmute dulu suaranya. Kak Vivi. Ya. Suaranya Kak Vivi nggak kedengaran ya? Halo. Halo, Kak. Ya. Gimana Kak Vivi? Pendapat Kak Vivi, apakah penjelasan saya cukup jelas atau bagaimana? Cukup jelas, Kak. Kalau menurut Kak Vivi, materi Senin depan apakah perlu sesegera mungkin saya upload sehingga kita punya waktu 1 minggu baca-baca dulu, ataukah biar Senin saja waktu kita Zoom? Paginya saya upload dulu, paginya. Enak di-upload dulu, Kak. Biar kita bisa baca-baca dulu, biar ada gambaran. Jadi nanti waktu Zoom langsung kita udah connect gitu loh, Kak. Oke, jadi besok Selasa ya. Besok Selasa materi yang minggu depan sebenarnya sudah ready. Cuma saya khawatirnya nanti nggak surprise gitu loh. Nggak apa-apa ya. Jadi seperti minggu lalu kan udah baca-baca dulu. Lebih enak gitu ya Kak Vivi. Ya. Minggu lalu udah baca-baca dulu. Pas Zoom ini tinggal apa tambahan penjelasannya. Gitu ya. Ya. Oke. Baik. Kak Vivi boleh mute lagi. Oke. Siapa lagi yang mau mengungkapkan pertanyaan? Mungkin silahkan. Kak Dewi, Bu Ida Pangaribuan. Silakan mungkin mau berkomentar Bu Ida. Silakan Ibu Ida. Bu Ida Pangaribuan, mungkin Bu Ida mau ada yang mau diungkapkan? Mau usul apa juga boleh ya? Mau usul apa-apa juga boleh ya? Silakan Bu Ida. Ya, terima kasih Bu Grace. Ya. Kedengeran ya suara saya? Ya. Ya, sebenarnya saya memang mau tanya tadi, cuman ya udah saya tanya sekarang aja deh. Jadi saya mau tanya, kalau misalnya kita udah ada rencana acara nih, kan saya rencananya hari Rabu ini mau ada acara khusus karena anak saya yang Fiona ini ulang tahun, Bu. Nah,
apakah nanti materinya di double ke hari berikutnya atau bagaimana? Karena takutnya kelelahan karena kami rencananya mau ke pantai begitu. Baik, jadi nggak usah terlalu kaku. Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, nggak usah terlalu kaku begitu. Dan semua materi itu belum tentu cocok untuk usia anak-anak Anda. Kalau yang terlalu kecil, yang main belum bisa lari-lari ini, ya nggak bisa dipaksakan. Tetapi mungkin untuk yang baby-baby, ceritanya, ayatnya, itu bisa kita ulang, kita ini tetap mengikuti, gitu kan. Nah, seperti Bu Ida, anaknya mau ulang tahun, ada rencana mau jalan-jalan ke pantai, bla bla bla, nggak apa-apa, kan mereka ini lagi nggak sekolah online nih, baru offline. Bisa diatur sendiri waktunya, misalnya ulang tahunnya hari Rabu, nanti materi hari Rabu didobel di hari Kamis, boleh. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Satu lagi ya Bu ya, jadi banyak pertanyaannya. Satu lagi. Iya. Kan saya punya anak 3 sebenarnya. Jadi Fiona umur 10 tahun hari Rabu ini, terus kakaknya umur 11 dan kakak yang satu lagi umur mau 15. Jadi apakah daripada kakaknya juga tidak ikut, nanti dia hanya lihat kok adiknya aja yang diajarin gitu ya. Apakah baik tidak kalau saya gabung mereka bertiga untuk mengikuti program ini begitu setiap hari? Gini Bu, sebenarnya materi ini dibuat untuk sampai umur 12, tetapi Ibu bisa jadikan anak Ibu yang umur 15 itu asisten untuk adik-adiknya. Pada saat dia jadi asisten, otomatis kan dia juga mendengar waktu Ibu ngajarin adik-adiknya. Itu pertama. Kedua, belum tentu anak umur 15 itu nggak suka main. Karena saya ada pengalaman, materi-materi JCA yang saya tulis untuk anak-anak kecil, ada seorang pembina remaja di Palembang namanya Kak Heni, dia ambil materi anak kecil itu, dia pakai untuk remaja, itu padahal menghias roti. Ternyata anak remaja itu seneng juga diajak kreativitas. Ternyata anak remaja itu mereka juga suka namanya hias-hias roti. Pikiran kita orang dewasa, wah kalau anak remaja itu sudah bisa diajak serius, jadi mereka tuh nggak suka game-game lagi. Siapa bilang? Sampai orang tua pun suka game, cuma bedanya kalau orang sudah seusia kita, kalau mau masuk game itu seperti kayak awalnya itu agak males-males gimana gitu, kayak berat hati gitu. Apaan sih kayak anak kecil aja. Tapi kalau kita masuk di game kayak retreat gitu, ada game-game kan, setelah kita nyemplung di dalamnya, kita nggak sadar, kita jadi anak kecil, ketawa-ketawa, hahaha, ternyata seneng gitu kan. Cuma awalnya untuk memasuki game itu berat, karena kita merasa, ih kayak anak kecil aja game-game main bola, apaan? Aku udah umur 40 lebih main bola segala. Tapi begitu kita udah terjun main bola, lempar, tangkap, ternyata seneng, lari-lari, kejar-kejar, ternyata seneng gitu kan. Nah, kayak gini, Bu Ida, tidak menutup kemungkinan anaknya Bu Ida ini yang nanti umur 15, aku mau ikut mah boleh. Tapi kalau dia merasa, kayak anak kecil aja, kamu jadi asisten mama ya. Ibu bisa bagi tugas sama dia. Ya. Satu lagi Bu, kalau suami saya kan sibuk ya, kan sebaiknya ini melibatkan suami. Tapi dia sering keluar karena memang banyak pekerjaannya di luar. Jadi kalau gimana caranya melibatkan suami saya begitu dengan kesibukannya? Untuk suami-suami yang sibuk, Ibu bisa libatkan untuk baston keluarganya, biar suami yang leader, yang mimpin pembacaan ayatnya. Kalau mau malam, mau tidur, itu kan doa malam. Saya tulisnya kan doa malam itu berarti untuk setelah aktivitas itu selesai, endingnya di doa malamnya itu bisa papi-papi atau ayah-ayah atau papa-papa yang memandu doanya. Memandu doanya dan waktu bangun tidur membaca Alkitabnya. Aktivitasnya sepanjang hari, mau memasak bersama lah, main game angka-angka lah, apalah itu bisa dipandu oleh mami. Tapi kalau papi-papi ada yang bekerja di rumah, bisa mengatur waktu, misalnya lagi dirumahkan atau memang bisnisnya cuma di rumah, bisa bagi job, Bu. Papi yang mimpin hari Rabu ya, mami yang Senin ya, nanti Kamis papi lagi ya, kita bagi tugas ya, dicentang-centang nih yang mami nih yang papi bagi tugas, itu akan lebih bagus. Tapi kalau seandainya nggak bisa seperti itu karena tuntutan pekerjaan suami itu harus pergi pagi, pulang malam dan sebagainya, setidaknya dia ambil di doa paginya saja dengan ayat-ayat hariannya itu, dengan memperkatakan ayat Mas Minggu itu, sedangkan malam dengan kartunya doa, kartu karakter dan doa malamnya itu kalau papi belum pulang kerja, terpaksa kita handle mama-mama lagi, boleh. Nah, saya sarankan papi-papi, suami-suami itu ikut masuk di grup WA, supaya kalau dia di kantor juga bisa lihat link-link saya, bisa persiapan kalau ada jam istirahat di kantor, dia bisa baca-baca lagi sebelum dia misalnya bersama
bersama dengan anak besoknya atau malamnya atau apa, dia setidaknya tahu anakku dapat asupan ini, istriku yang ngajar, aku tahu anakku lagi belajar penciptaan, lagi belajar ini. Saya sarankan yang ibu-ibu ikut, suaminya ikut di grup. Yang suaminya ikut, istrinya ikut juga di grup. Nanti saya akan invite aja deh pasangan-pasangan yang belum ada di grup. Nanti yang keluar berarti itu mereka yang tidak mau. Tapi saya invite aja supaya suami istri masuk semua. Karena pendidikan itu kan di tangan papi mami, pengajaran juga di tangan papi mami, harus bahu-bahu bekerja sama untuk mendidik dan mengajar anak. Gitu Bu Ida. Ya, terima kasih banyak Ibu Grace. Ya, ada yang mau nanya? Ada yang bertanya, selain kacang panjang, apakah ada alat lain karena pas mau ke pasar tidak ada kacang panjang? Waduh. Gini aja, kalau nggak ada kacang panjang, hadirkan fotonya atau gambarnya. Lalu kacang panjangnya boleh diganti pita yang warna hijau. Nah, menganyamnya atau buat angkanya bisa digunting-gunting pitanya. Tetapi saran saya sih, masa sih di pasar nggak ada kacang panjang? Iya, ada yang di luar pulau susah katanya. Diganti pita yang warna hijau aja ya, karena pita ini kan bentuknya panjang. Cari yang warna hijau. Jadi waktu bermain ke anak-anak, bayangkan ini adalah kacang panjang sambil hadirkan fotonya. Siapa tahu mereka nggak tahu kacang panjang itu apa deh. Gitu. Oke. Siapa yang tanya tadi itu? Kak Sabar Risma ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kak Vivi mau nanya nih kayaknya, dari wajahnya kelihatan nih. Enggak ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan. Kak siapa? Kak Fitri. Kak Fitri, apakah ada pertanyaan? Oke, saya mau mendengar, sebentar, saya cari nih, saya pilih nih. Saya mau mendengar antusiasme dari kakak-kakak di sini untuk seberapa antusias kakak-kakak ini mau menjalankan program ini di keluarga. Yang saya mau tanya, Bapak Pendeta Supriyo. Karena dia punya 2 orang putri nih, cantik-cantik semua nih. Minta Bapak Pendeta Supri. Halo, Pak Supri. Pak Yesaya Supriyoni loh, Pak. Tolong di-unmute dulu suaranya. Saya kepengen tahu nih, Pak Supri ini, Pak Pendeta Supri dari GPDI Lawang, seberapa antusiasnya untuk melaksanakan materi ini dengan anak-anak gitu. Saya kepengen dengar antusiasnya Pak Supri. Ya menarik sih, menarik sekali. Ya. Tapi belum saya coba sama anak-anak. Coba nanti. Ya. Saya rasa senang. Kalau anak-anak saya dijual senang sekali. Senang ya. Begitu, Bu Des. Pak Supri merasa kerepotan nggak? Wah, harus nyiapin kacang panjang lah, inilah repot-repotin aja sih Bu Grace ini. Ada rasa kayak gitu nggak? Ya, untungnya di perumahan kita banyak sekali orang yang jual sayur. Jadi gampang untuk menyiapkannya. Oh baik, jadi nggak merasa kerepotan ya? Sama istri juga sudah untuk menyiapkan. Oh baik. Enggak, ini istri sudah mempersiapkan. Luar biasa, mantap. Beri tepuk tangan untuk Pak Supri. Oke. Baik, satu lagi karena pertanyaannya sedikit ini. Kak Fitri nih, Kak Fitri saya kepengen tahu Kak Fitri anaknya umur berapa, lalu seberapa semangat mempraktekkan ini dengan anak-anak. Silakan Kak Fitri. Ya, suaranya mana nih? Oke. Anak saya yang nomor 1 itu 8 tahun. Ya. Yang nomor 2 4 tahun. Ya. Saya senang, Bu. Senang dan pengen mencoba. Oh, pengen mencoba ya? Ada rasa antusias. Wih, kayak apa nanti kalau main kacang panjang dengan anak-anak ini? Halo, sayang. Halo. Besok main-main sama Mami ya. Kita game-game sama Mami di rumah ya. Oke? Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Nah, di grup itu sudah saya tugaskan keluarga-keluarga yang piket untuk mengirimkan foto dan video. Itu tiap minggu piketnya akan berubah-berubah orangnya.
Jadi tolong yang punya piket itu kirimkan foto dan videonya nanti ya. Japri ke saya, jangan ke grup. Karena nanti kalau di grup terlalu banyak foto video itu nanti bebannya berat. Nah, lalu yang kedua, setiap minggu saya akan bikin angket. Angket ini no name, tidak diberi nama, pakai Bitly elektronik. Jadi saya nggak akan tahu itu siapa yang ngisi, siapa nggak tahu. Saya akan tanya seputar materi, apakah sulit cari bahannya, terus apakah bahasanya terlalu tinggi, terus apakah anak-anak antusias atau tidak, terus kartu karakternya itu gimana-gimana. Saya akan banyak pertanyaan. Nanti yang mengisi itu selain yang piket, siapa aja boleh ngisi angket itu. Tujuannya apa sih, Bu Grace? Angket ini akan membuat evaluasi untuk tulisan saya, materi saya. Jadi kalau misalnya kakak bilang, coret kacang panjang susah, saya akan tulis di materi saya, boleh diganti dengan pita warna hijau. Yang panjang kira-kira yang panjangnya berapa senti, saya akan tambahkan di materi saya. Jadi tujuannya apa sih Kak Grace tambahkan di materi? Ini ada di website Genesis Alkitab, free download semua, supaya kita semakin memobilisasi family di Indonesia semakin cepat. Jadi masuk website saya tuh nggak ada pay per klik bayar berapa, klik bayar berapa tuh nggak ada sama sekali. Jadi itu free semua, saya nggak ada motivasi apa-apa. Tujuan saya adalah angket dari Anda yang masuk itu untuk makin mempertajam tulisan saya, makin sempurna gitu, makin disempurnakan untuk keluarga-keluarga lain yang mau praktek. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Navinia. Silakan Bu Navinia. Oh, sorry. Ibu Navinia mana nih? Ini kita tim JCA rindu mau dengar suara Ibu. Apakah Ibu antusias untuk melaksanakan ini? Halo, Ibu Navinia. Iya, halo. Silakan Bu. Malam. Ya. Iya, kalau dari saya sih seru ya kayaknya. Cuman anak saya ini kan masih baru mau 3 tahun, jadi mungkin poinnya, nilai-nilainya, value-nya gitu mungkin bisa saya sampaikan dengan bahasa anak-anak. Iya, betul. Bahasa anak-anak ya. Jadi nanti yang usianya kecil-kecil, kita yang melakukan, kita yang bikin angka satunya, terus tulisan Senin, Selasa, sambil kita bikin itu, sambil kita ngomong terus. Itu nanti akan masuk. Anak-anak kan merasa santai, nggak merasa digurui, nggak merasa harus kayak masuk kelas, kayak pelajaran sekolah gitu, enggak. Tetapi bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Nah, untuk Ibu Navinia yang anaknya masih sangat kecil sekali, sambil gendong dia, mangku dia, kita game, kita hitung gelas yang angka 3, terus kita jelaskan kacang panjang ini diciptakan Tuhan di hari ketiga. Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, bla 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 gitu. Dengan sesuai dengan Ibu Navinia punya umur anaknya berapa, sesuaikan. Jadi jangan kaku seperti yang materi saya, B, C, D-nya diikutin semua, enggak. Sesuaikan umur anak-anak kakak. Jadi saya hanya melontarkan ide-idenya aja. Dan tujuannya apa dan ayatnya apa. Nah, untuk Ibu Navinia, ayat masnya tetap diperkatakan waktu dia mandi, Ibu perkatakan ayatnya hari Senin. Nanti hari Selasa dia mandi lagi, perkatain lagi ayatnya. Dengan diulang 1 minggu itu masuk ke loh hatinya, tercatat di loh hatinya. Bahwa Tuhan menjadikan semuanya itu sungguh amat baik. Itu diulang selama seminggu. Bagaimana Bu Navi? Oke ya? Oke. Mantap. Jadi Senin depan kita akan ketemu, sediakan waktu jam 6 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 8. Kenapa jam 6 sampai jam 8? Karena saya mau puas kalau ada yang mau nanya, mau apa, dan ini kan di share di Facebook saya. Jadi pertanyaannya jangan yang terlalu pribadi ya, jangan yang terlalu curhat-curhat gitu, jangan ya. Karena ini kan dibuka oleh orang umum, dilihat oleh orang umum. Jadi kerinduan saya adalah kita minggu depan akan coba pada saat kita sudah selesai, ini masih ada waktu sekitar 15 menit untuk menuju ke jam 8. Minggu ini belum kita mulai. Kita akan matikan tayangan YouTube-nya, live streaming-nya. Setelah itu kita akan bagi ruangan. Di Zoom ini bisa dibagi ruangan, namanya breakout. Kita akan breakout ruangannya, lalu setelah itu kita akan berdoa di masing-masing kelompok. Berdoa, saling mendoakan, siapa yang minta didoakan, dan sebagainya. Itu tidak dimasukkan di Facebook. Itu untuk minggu depan. Jadi kalau minggu ini jangan, nanti
Bapak Ibu kaget nih, apa-apaan nih Kak Grace, udah program, udah alat-alat, masih ngajak doa lagi gini ya. Jadi apa namanya, kerinduan saya itu start minggu depan kita sedang siapkan leader-leader yang akan memimpin Anda dalam doa. Baik, seperti itu. Apakah masih ada lagi Pak Boas? Tidak ada. Jadi hari ini kita pulang awal gitu, karena mestinya sampai jam 8, tapi karena hari ini kita belum memulai doa kelompoknya itu, jadi kita hari ini pulang awal, padahal kita di rumah masing-masing. Baik, Bapak Nathan, apakah bisa beliau nggak ada tempat? Baik, oleh karena itu saya minta kesediaan Bapak Yesaya Supriyo untuk memberikan doa berkat buat kita semuanya, buat keluarga-keluarga yang akan mempraktekkan materi ini di rumah, buat generasi Indonesia, buat papi mami supaya mau semangat mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan. Minta kesediaan Bapak Yesaya Supriyo, Bapak Pendeta dari GPDI Lawang, untuk menutup dalam doa. Tolong di-unmute dulu, Pak. Ya. Sudah. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat malam yang indah ini, buat pertemuan, sekalipun melalui media sosial ini Tuhan, namun kami sangat bersyukur, banyak sekali pembelajaran yang kami boleh terima, dan kiranya ini semuanya mempererat kesatuan dan persatuan di tengah-tengah keluarga kami, sehingga keluarga kami Tuhan dapat menjadi contoh teladan di lingkungan kami, seluruh masyarakat dimanapun berada ya Tuhan, melalui keluarga kami, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, melalui kelompok kami ini ya Tuhan, boleh memberkati semua orang, dan dimanapun berada boleh percaya, boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan terlebih kami berdoa untuk Ibu Grace, Bapak Nathan, kiranya senantiasa Engkau taruh hikmat, akal budi, semua yang dikerjakan, semuanya dilakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan terus memberi kesehatan, kekuatan, sehingga ya Tuhan semakin banyak ide-ide yang cemerlang untuk ya Tuhan kemajuan pelayanan kami, keluarga kami, dan nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa bagi yang mengikuti streaming ini Tuhan, Kau menolong keluarga lepas keluarga dimanapun berada, jauh dekat, kiranya terus memberkati dengan kesehatan, kekuatan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit, dan kiranya Senin depannya Tuhan boleh kembali bertemu dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Pujilah Engkau Bapa yang sangat baik, di doa kami naikkan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oh ya, Pak Nathan memohon maaf karena beliau sinyalnya ada gangguan-gangguan sehingga beliau tadi keluar masuk karena ada gangguan lalu keluar. Maksudnya dengan sendirinya keluar lalu diadmit lagi dan sebagainya. Mohon maaf, beliau memintakan maaf untuk kita semua. Baik, nggak apa-apa. Pak Boas, apakah ada sesuatu yang mau disampaikan? Nggak ada ya. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Supri atas doanya buat kita semua. See you next week. Tuhan berkati. Oh, mau foto dulu ya, Pak Boas? Foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Semuanya tolong dibuka dong videonya supaya kita bisa foto mengabadikan untuk yang minggu ini. Siapa aja yang ikut boleh dibuka videonya semua. Kita mau foto sama-sama. Wah, ya. Kita foto. Pak Boas akan siap foto. Ini ada 2 lembar apa 1 lembar nih, Pak Boas? 1 ya, baik. Kita akan kepalkan tangan ya, semangat gitu ya. Kita akan kepalkan tangan, semangat. Pak Boas yang akan hitung 1, 2, 3, lalu beliau akan fotoin kita. Ya, saya akan hitung 1, 2, 3, kita akan sama-sama foto. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Pak Teddy, thank you buat joinnya. Bu Naomi, ya Kak Desnawari, Kak Sabar. Ya Kak Tutut, Kak Rosalina, Kak Agus, Kak Nathan, Pak Pendeta Nathan, Ibu Meice, thank you, Bu Ida, Kak Fitri, Tuhan berkati, Kak Nafi, Kak Roni, thank you kerjasamanya, ya Kak Desnawari, Tuhan memberkati, Kak Naomi, ya Tuhan berkati, Kak Ripka, ya Tuhan berkati.